Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, kali ini kita kembali membahas tentang soal TWK, di mana soal ini sudah part 3 atau bagian 3. Soal seperti ini biasanya sering muncul pada tes CPNS ataupun P3K nantinya. Oke, sebelum kita lanjut membahas soalnya, terlebih dahulu saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Untuk soal yang pertama, di bawah ini adalah salah satu contoh perilaku sebagai perwujudan sikap nasionalisme warga negara dalam Undang-Undang Negara RI tahun 1945. A. Membantu pihak kepolisian untuk menangkap dan menghakimi pencuri yang tertangkap. B. Menjadi distribusi hasil pertanian untuk pedagang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. C. Mencoba bertahan hidup di ibu kota dengan mengamen di bus kota dan perempatan jalan. D. Mengembangkan dan mempromosikan budaya daerah sehingga daerah itu dikenal di kancah nasional dan internasional. Dan E. Ikut aktif menjadi anggota kelompok seni budaya yang telah dirintis oleh keluarga karena hal itu menjadi sumber kehidupan satu-satunya. Oke, di sini dapat kita pahami bahwa pertanyaan nomor 1 ini adalah tentang contoh yang menggambarkan tentang perilaku sebagai perwujudan dari sikap nasionalisme untuk negara berdasarkan Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Jadi di sini untuk yang A-nya, pihak kepolisian untuk menangkap dan menghakimi pencuri yang tertangkap. Apakah ini sudah termasuk dari bagian sikap nasionalisme berdasarkan Undang-Undang 1945? Sebenarnya ini sudah termasuk, namun ini tidak diperuntukkan kepada warga ya, dimana menangkap dan menghakimi pencuri merupakan tugas polisi dan bukan tugas dari warga negara Indonesia. Oke, jadi ini bukan salah satu contoh yang diminta oleh pertanyaan nomor 1 ini. Kemudian yang B, menjadi distributor hasil pertanian untuk pedagang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Ini oke ya, namun kita cek juga C, D, dan E-nya mana yang lebih tepatnya ya. Kemudian yang C, mencoba bertahan hidup di ibu kota dengan mengamen. Nah, mengamen ini bukan bagian dari salah satu contoh dari perwujudan nasionalisme ya, berdasarkan undang-undang, di mana mencoba bertahan hidup ini sudah pasti sebagai kewajiban. Nah, oke, ini kita palang. Kemudian yang D, mengembangkan dan mempromosikan budaya daerah sehingga daerah itu dikenal di kancah nasional dan internasional. Ini oke ya. Kemudian yang E, ikut aktif menjadi anggota kelompok seni budaya yang telah dirintis oleh keluarga, oleh karena itu menjadi sumber kehidupan satu-satunya. Nah, ini kata-kata terakhir, menjadi sumber kehidupan, ini juga merupakan bagian dari kewajiban ya, belum termasuk dari perwujudan sikap nasionalisme berdasarkan Undang-Undang 1945. Nah, di sini ada dua, yakni D dan B ya, mana yang lebih optimalnya. Untuk yang B, menjadi distributor, ini oke. Kemudian untuk yang D, mengembangkan mempromosikan budaya. Nah, ini yang lebih mendekati dari sikap nasionalisme ya bagi warga negara, di mana hal tersebut bisa dikenal di kancah nasional dan internasional. Oke, di sini jawaban yang benarnya adalah yang D. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 2. Perhatikan nilai-nilai Pancasila di bawah ini. 1. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 2. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 3. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 4. Tidak menggunakan hak milik untuk yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun di sini yang menjadi pertanyaan dari nomor 2 ini adalah pernyataan di atas yang menunjukkan perwujudan sikap nasionalisme adalah nomor. Untuk
Yang A nomor 1 dan 3, B 2 dan 4, C 3 dan 5, D 1 dan 5, dan yang terakhir yang E 3 dan 4. Nah, ini tergolong cukup sulit ya, karena hal ini kita harus menelaah 1 sampai 5 dari subpoin yang mana bagian yang merupakan dari perwujudan sikap nasionalisme. Oke, untuk nomor satunya mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, ini mengembangkan rasa cinta ini oke ya, ini sudah termasuk bagian dari sikap nasionalisme. Kemudian nomor 2-nya, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Ini tidak termasuk ya dalam sikap nasionalisme ya. Oke, ini kita palang. Jadi untuk yang ada nomor 2 ini jelaskan ya untuk yang B. Untuk yang A kita pending dulu. Kemudian kita baca lagi yang bagian ketiga. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Tidak menggunakan hak milik ini sudah bagian dari masalah pribadi ya, tidak berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Ini juga kita palang. Nah, di sini artinya untuk 1 dan 3 yang A ini juga harus kita palang ya. Kemudian yang K untuk yang 4-nya, tidak menggunakan hak milik untuk yang bertentangan dengan 1 dan merugikan kepentingan umum. Nah, ini tidak menggunakan hal milik untuk yang bertentangan. Nah, ini kurang tepat ya, dimana hal ini bukan bagian dari nilai Pancasila yang merupakan perwujudan dari sikap nasionalisme. Ini kita palang. Kelima, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Nah, ini merupakan bagian dari nilai Pancasila dan juga sudah termasuk dalam sikap nasionalisme ya. Jadi ini bagian yang betul. Nah, di sini dimana yang terdapat bagian 1 dan 5. Tentu yang D ya. Tentu jawaban yang benarnya adalah yang D. Dan untuk yang E-nya juga kita palang. Jadi bagian yang termasuk dari pernyataan perwujudan sikap nasionalisme adalah bagian yang pertama dan bagian yang kelima. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Kongres Pemuda Indonesia pada tahun 1928 menghasilkan kesepakatan persatuan satu tanah air, bangsa, dan bahasa. Manifestasi persatuan merupakan refleksi dari A. Persatuan yang dibangun pemuda adalah untuk menghadapi tantangan global. B. Kesadaran dan loyalitas tertinggi diletakkan kepada bangsa dan negara. C. Kelompok-kelompok sosial di wilayah Nusantara harus dikendalikan. D. Prinsip menekan individu untuk membangun kebersamaan. Dan yang E. Mereka dilahirkan di tanah air sama dan bersatu. Oke, di sini dapat kita pahami ya bahwa pertanyaan nomor 3 ini menjelaskan tentang Kongres Pemuda Indonesia, di mana hal tersebut dilangsungkan pada tahun 1928 yang mana menghasilkan kesepakatan persatuan ya. Dan ini merupakan refleksi. Nah, ini intinya hal tersebut adalah bagian dari refleksi. Untuk yang A, persatuan yang dibangun pemuda adalah untuk menghadapi tantangan global. Ini jelas oke ya. Kemudian yang B, kesadaran dan loyalitas tertinggi diletakkan kepada bangsa dan negara. Nah, ini lebih efektif ya daripada yang A. Yang C ya, kelompok-kelompok sosial di bawah wilayah Nusantara harus dikendalikan. Dan ini masih kurang tepat ya dibandingkan dengan yang B. Kemudian yang D, prinsip menekan individu dalam membangun kebersamaan. Nah, ini belum bisa kita jelaskan dari hasil manifestasi dari persatuan ya. Karena menekan individu ini terkesan memaksa ya, kita memaksa pihak lain untuk bisa membangun kebersamaan. Oke, hal ini juga biasanya kurang efektif ya dalam melakukan persatuan ya antara Kongres Pemuda. Kemudian yang E, mereka dilahirkan di tanah air yang sama dan bersatu, ini juga kurang efektif karena dimana bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bangsa, tentu ada perbedaan dan tentu tidak bisa dapat bersatu tanpa alasan ataupun persatuan yang mana bagian dari Kongres Pemuda ya. Maksudnya meskipun dilahirkan tempat dan di tanah air yang sama, namun belum tentu kita bisa bersatu ya, dimana kita memiliki budaya yang berbeda. Nah, jadi di sini yang E-nya masih kurang efektif. Oke, di sini kita bandingkan antara B dan A, mana yang lebih efektifnya ataupun mana yang lebih
efisien ya. Tentu saja kita jawab bahwa jawaban yang benarnya adalah yang B ya, yang mana lebih efektif, dimana yang B adalah kesadaran dan loyalitas tertinggi diletakkan kepada bangsa. Nah, ini merupakan bagian dari manifestasi persatuan, di mana dari hasil Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tahun 1928. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat dan doa saya semoga bisa lulus tahun ini. Amin. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.